Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, 21 November diperingati sebagai Hari Ikan Nasional. Tentunya hal ini sebagai momentum pemerintah dalam mengingatkan kepada masyarakat bahwa pentingnya memakan ikan sebagai salah satu sumber pangan dengan protein yang tinggi. Dan pada tahun ini pemirsa, pelaksanaan Hari Ikan Nasional dipusatkan di Kabupaten Parigi Motong. Dan kita saat ini sudah bersama dengan narasumber yang nantinya kita akan bahas sebenarnya bagaimana sih potensi perikanan kelautan yang ada di Parigi Motong ini dan bagaimana juga kesiapan dari pemerintah daerah dalam menyambut pelaksanaan dari Hari Ikan Nasional. Langsung saja kita akan sapa, sudah ada di samping saya, Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Motong ada Bapak Zulfi Nasran. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, Pak Sekda, terima kasih telah hadir di Kominfo Newsroom kali ini karena ini merupakan momen yang sangat penting juga Pak untuk masyarakat, untuk pemirsa mengetahui pelaksanaan dari Hari Ikan Nasional 2022. Pak Sekda, sebelum kita bahas kira-kira seperti apa persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah di Parigi Motong ini, kita ingin sentil sedikit nih Pak, potensi sumber daya perikanan dan juga kelautan yang ada di Parigi Motong atau biasa kita sebut dengan Pamong ini seperti apa Pak? Sedikit barangkali saya perkenalkan tentang Parigi Motong ya. Oke, boleh. Jadi Parigi Motong ini luas wilayahnya itu berada pada garis pantai 472 km. Jadi sepanjang 472 km ini, sebagian besar dari 278 desa itu berada di pesisir. Bagian selatannya berbatasan dengan Kabupaten Poso, bagian utaranya itu berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pohuwato. Sedangkan sisi gunung itu berbatasan dengan Toli-Toli, Buol, Donggala, Sigi, dan Kota Palu. Nah, Parigi Motong sendiri ini berada pada posisi di Teluk Tomini dan daerah trans perlintasan ke 3 provinsi. Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, ke Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan kalau mau ke Provinsi Sulawesi Tenggara pun bisa lewat juga Parigi Motong. Nah, kalau kita berbicara Hari Ikan dengan tema sempat disampaikan bahwa ikan sebagai salah satu solusi ketahanan pangan. Nah, kalau kita mengacu pada keputusan daripada Kepala BPOM tahun 2019, kategori pangan itu ikan masuk di dalamnya. Nah, bagaimana potensi Parigi Motong? Nah, kami di Kabupaten Parigi Motong, dari wilayah Teluk Tomini, Kabupaten Parigi Motong merupakan wilayah terbesar yang memiliki Teluk Tomini dengan potensi terhadap ikannya itu kurang lebih 68.000 ton per tahun. Nah, dengan potensi 68.000 ton ini, data yang kami dapatkan di tahun kemarin itu baru terkelola kurang lebih 20.000 ton. Jadi masih besar, masih banyak, ada kurang lebih 48.000 ton potensi kita yang masih melimpah di wilayah kita yang bisa dikelola dan bisa dimanfaatkan. Nah, potensi lainnya termasuk untuk wilayah dataran di pinggir laut itu banyak tempat-tempat yang bisa diberikan kepada investor untuk menjadi lahan tambang. Itu baru 2 item, belum item-item yang lain selain ikan. Berarti memang banyak sekali potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Tapi Pak Sekda tadi sempat menyebutkan juga ada beberapa yang mungkin yang belum terkelola atau segala macamnya. Nah, sejauh ini upaya atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung ketahanan sektor pangan, ya terlebih kita fokuskan dalam ketahanan pangan perikanan dan juga kelautan ini seperti apa Pak sejauh ini? Yang menjadi kebijakan pengelolaan terhadap potensi perikanan. Kita ketahui ikan di laut ini kan tidak perlu kita menyiapkan lagi pakan, perlu dijaga tiap hari. Secara serta-merta kan pasti potensi perikanan di dalam laut itu beradaptasi dengan sendirinya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga potensi-potensi ini jangan sampai berkurang, jangan sampai rusak, bahkan jangan sampai hancur, yaitu kita berupaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, terutama pelaku-pelaku perikanan, di mana mangrove itu pun sangat-sangat dibutuhkan, dijadikan salah satu tempat berkembang biaknya daripada ikan-ikan kita bertelur, karang-karangnya juga demikian. Nah, apa yang dilakukan yang lain? Pemerintah daerah sudah berkoordinasi dan juga program integrasi dengan beberapa OPD yang lain, termasuk Polairo dan Pos AL, di mana untuk
upaya-upaya pengembangan ikan itu dikurang. Dan untuk menjaga kelestarian lingkungan lainnya, termasuk mangrove ini juga saat ini di hari puncak kita akan melakukan penanaman mangrove Oke. sebanyak 88 titik di wilayah Kabupaten Parigi Motong, dan kita berupaya bahwa ini suatu gerakan massal, gerakan partisipatif oleh masyarakat kita untuk menanam sepanjang 472 km ini tertanam dengan mangrove. Oke. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi rekor muri nantinya. Baik, Pak Sekda sudah menyinggung sedikit pemirsa nih tentang kegiatan nantinya ada penanaman dari mangrove juga. Nah, mungkin bisa langsung saja nih Pak kita memasuki intinya nih yang ditunggu-tunggu juga nanti pada pelaksanaan mungkin dari tanggal 19 ya Pak ya, nanti sudah ada Ya, kegiatan. Itu seperti apa Pak susunan dari kegiatan kita sampai dengan hari puncak Hari Ikan Nasional ini Pak Sekda? Jadi untuk kegiatan Hari Ikan Nasional sampai dengan hari ini kita berproses terus, dan laporan teman-teman sudah di atas 90% untuk persiapannya. Oke. Tinggal permantap terhadap persiapan kedatangan tamu-tamu yang ada. Nah, apa kegiatan yang dilaksanakan nantinya? Itu ada beberapa poin kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Itu mulai tanggal 19 sudah mulai ada pembukaan pameran UMKM. Ya. Nah, pameran UMKM ini itu diikuti oleh peserta-peserta di provinsi-provinsi lainnya, termasuk beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dan pelaku-pelaku UMKM yang ada di lokal di Parigi Motong maupun di luar Parigi Motong. Itu UMKM yang bergerak di sektor pengolahan ikan. Itu akan muncul beberapa produksi-produksi perikanan lainnya yang dikelola di daerah maupun dari luar. Oke. Nah, selain itu kita juga melaksanakan seminar tentang perikanan kelautan, kemudian kegiatan lokakarya. Lokakarya ini terkait kesiapan regional Sulawesi terhadap kebutuhan pangan dan ketahanan pangan di Sulawesi, dan penyiapan terhadap kebutuhan pangan di IKN. Nah, kenapa kita harus menyasar ke IKN? Jelas regional Sulawesi ini juga harus mempersiapkan diri jika ibu kota negara, ibu kota Nusantara sudah mulai beroperasi. Ya. Jelas akan membutuhkan banyaknya pangan yang akan masuk di sana. Nah, itu akan disiapkan lokakarya di kita. Lokakarya ini akan memberikan kesepakatan karena kami berada di Arki 3 yang bisa menjadi sentral dari Indonesia Timur masuk di Teluk Tomini untuk mendistribusikan pangannya ke Kalimantan, karena kalau lewat Bitung pasti mutar, lewat Selat Makassar pasti mutar. Tapi kalau Indonesia Timur masuk ke Teluk Tomini, itu tinggal memotong leher angka K, huruf K, Sulawesi, bisa masuk ke pelabuhan Kek di Palu atau Donggala, terus ke Kalimantan. Nah, selain lokakarya tersebut, ada lomba masak serba ikan. Itu di tanggal 20, ada lomba melukis tanggal 20 juga di Parigi Motong, dan juga ada makan ikan serentak kurang lebih 500 orang. Nah, itu paling banyak kayaknya tuh Pak pesertanya, lomba makan ikan serentak. Nah, 500 orang ini akan melibatkan beberapa peserta yang lain. Nah, tanggal 21 hari puncak. Nah, apa kegiatan hari puncak? Di situ ada panen raya udang, ada penanaman mangrove, ada bulan cinta bulan cinta laut, ada pengumuman pemenang lomba-lomba yang ada, termasuk partisipasi dari Kalimantan Tengah dalam kegiatan fotografer tingkat nasional juga dalam kegiatan Harkanas. Itu diantaranya. Ada banyak sekali kegiatan dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 nantinya. Saya sedikit tertarik juga Pak tadi menyampaikan adanya nanti pameran UMKM. Dari caranya Bapak menyampaikan sepertinya ini pemerintah dari dulu sudah sangat merangkul UMKM khususnya di bidang perikanan di kelautan ini Pak. Sejauh ini seperti apa Pak? UMKM yang akan kita tampilkan nanti sejauh ini kita sudah melakukan mungkin merangkul mereka dalam berusaha seperti apa? Jadi gini, UMKM kita cukup banyak, tapi khusus bergerak untuk perikanan kelautan ada kurang lebih 123. 123. Ya, kurang lebih ya, 123 pelaku UMKM untuk bergerak di sektor perikanan. Nah, sekarang kita walaupun mengembangkan potensi-potensi yang ada, UMKM kita tingkatkan, pasar tidak ada pasti juga bermasalah juga nanti produksinya. Nah, inilah program Pak Bupati, Pak Wagub, bagaimana kita masuk pasar di IKN nantinya. Ini sudah ada beberapa persiapan-persiapan kita ini untuk menghadapi IKN ini menjadi salah satu peluang yang besar untuk masyarakat kami di Parigi Motong khususnya dengan potensi yang ada bisa terkelola dengan baik. Nah, UMKM juga kita juga kalau
di IKN ini mulai bergerak, berjalan, jelas insya Allah kita punya UKM juga, UMKM bisa bergerak dengan maksimal. Nah, sekarang kita untuk bantuan-bantuan, minta maaf, pemberian modal atau pemberian alat produksi dan lainnya itu cukup tiap tahun selalu kita lakukan. Nah, sekarang kendalanya kita harus melihat pasar apa yang harus kita dapatkan. Salah satu peluang terbesar adalah IKN. Kami sudah punya data. Salah satu diantaranya data penduduk yang ada di Balikpapan. Itu kurang lebih 800.000 jiwa. Jika nanti akan muncul atau beroperasinya IKN ini, jelas jutaan nanti masyarakat akan muncul di sana. Dengan jumlah jutaan ini jelas membutuhkan pangan cukup besar, baik beras, ikan, dan komoditi lainnya pasti sangat dibutuhkan. Yang terdekat dengan Kalimantan adalah Pulau Sulawesi Tengah atau Pulau Sulawesi. Ini diantaranya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Bupati. Perumda kita juga sudah mulai dilakukan pembenahan untuk adanya penggerakan terhadap ekonomi di masyarakat melalui sumber-sumber yang lain di daerah. Berarti dari pemerintah Kabupaten Pamong sendiri sudah melihat kira-kira pasar mana nih yang akan kita raih nantinya pada tahun 2023, mungkin bisa kita mulai nantinya Pak ya. Baik Pak Kadis, Pak Kadis lagi deh, Pak Sekda, kita berbicara mengenai investasi nih. Kita juga tahu bahwa Menteri Investasi saat ini juga sangat menggembor-gemborkan bahwa investasi di Indonesia ini sangat banyak menarik investor dari luar juga. Nah kalau di daerah Kabupaten Parigi ini Pak, sejauh ini peluang investasi di bidang kelautan dan juga perikanan bagaimana Pak Sekda? Cukup besar. Cukup besar. Cukup besar. Tadi saya baru menyebutkan angka potensi perikanan kelautan kita sekitar 68.000 ton. Yang baru termanfaat kurang lebih 19 sampai 20.000 ton. Berarti ada space itu kurang lebih 48.000 ton yang belum terkelola secara masif, belum terkelola secara maksimal. Potensi ini kan cukup besar terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah kita. Menyangkut masalah sumber daya yang lain atau potensi yang lainnya, kita ada 472 km garis pantai. Sepanjang 472 km, potensi untuk pembuatan tambak udang itu cukup besar. Saat ini sudah ada 4 perusahaan yang terdaftar untuk pengelolaan tambak udang di wilayah kami. Ada PT PAP, Esa Putli, kemudian ada Tambak Pinotu, dan punya nama Haji Karwan Karim. Itu baru kurang lebih sekitar hampir 200 hektar. Nah, wilayah lainnya itu sangat-sangat potensial juga untuk membuat tambak udang. Kami mendengar ada informasi bahwa dari KKP ada program untuk pengembangan sampai dengan 1.000 hektar udang. Kami terbuka, silakan datang masuk di daerah kami, silakan pantau apakah cocok atau tidak. Namun kami merasa sangat cocok untuk investasi masuk ke sana dengan potensi yang cukup besar. Nah, di sini kami untuk menghadapi hal tersebut, kami sudah merevisi beberapa peta-peta tata ruang, termasuk dengan LP2B dan CLP2B. Karena kalau LP2B ini tidak disesuaikan dengan kebutuhan investasi, maka daerah manapun, investasi manapun tidak akan bisa diberikan izin untuk mengelola. Karena itu khusus untuk perkebunan. Nah, inilah yang akan disiapkan di dalam peta ruang dan peta LP2B kita. Nah, hal-hal seperti inilah untuk peluang-peluang investasi cukup besar. Nah, kami berharap ya beberapa investor silakan melirik, silakan lihat di daerah kami, dan itu sangat-sangat terbuka kita untuk menghadapi itu. Bahkan Pak Bupati kami mempersiapkan potensi-potensi ini untuk dikelola. Itu sudah beberapa tahun belakangan ini menyekolahkan anak-anak di daerah kami ke Poltek KKP, Perikanan Kelautan. Bahkan sudah tahun kedua ini Pak Bupati, Pak Wabub menyekolahkan anak-anak KAT. KAT ini komunitas adat terpencil. Jadi komunitas adat terpencil ini juga disekolahkan ke Poltek KKP. Jadi diharap bisa menjadi duta kami untuk pengembangan terhadap pengelola tambak budidaya yang ada di atas gunung maupun di dataran. Nah, jadi untuk persiapan SDM sumber daya manusia, Pak Bupati sudah mempersiapkan dari beberapa tahun kemarin. Nah, sekarang kami menunggu investasi karena ada beberapa poin, beberapa hal itu juga walaupun kami berusaha untuk mendatangkan, tapi ada beberapa yang lain itu menjadi kewenangan di luar daripada Pemda.
karena urusan kelautan itu sudah masuk kewenangan provinsi dan pusat. Dan ada beberapa kewenangan lainnya itu tidak dari kami. Kami rata-rata punya kewenangan itu berada di sepadan pantai maupun di kewilayahan kami. Nah, kalau ini bisa sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, insya Allah semua bisa termanfaatkan secara maksimal. Baik, tentunya dengan potensi sumber daya alam yang ada, terus kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini seperti apa dalam bidang kelautan perikanan ini, saya yakin juga nih Pak Sekda ini akan meningkatkan nilai investasi bidang kelautan perikanan yang ada di Parigi Motong. Nah, terakhir Pak, ini mengenai kesiapan sudah kita lakukan sudah lebih dari 90%. Tadi Bapak menyampaikan untuk persiapan Hari Ikan Nasional 2022, output yang ingin diraih dalam setelah kegiatan ini seperti apa Pak? Output yang kami harapkan pertama tadi pertemuan kemarin di KKP berharap ada motivasi kepada masyarakat kita mulai gemar makan ikan. Ya. Namun di Parigi Motong sendiri karena kami daerah pesisir hampir tiap hari makan ikan. Tapi kami mengajak masyarakat yang lain bahwa mari sama-sama kita mengkonsumsi ikan dengan baik. Itu sedangkan output yang berikutnya kami dari pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong dengan momen Harkanas ini memperkenalkan wilayah kami. Memperlihatkan daerah kami bahwa kami cukup besar potensinya di wilayah Kabupaten Parigi Motong, di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, di mana penduduknya kurang lebih 450.000 jiwa. Ya. Dengan luas wilayah terbesar, garis pantai 470 km. Memperkenalkan kepada halayak ramai, kepada provinsi luar dan dari kabupaten lain, bahwa kami punya potensi-potensi yang bisa menopang daripada ketahanan pangan nasional. Dan bisa juga menopang terhadap kebutuhan pangan di Ibu Kota Nusantara. Nah, selain itu, dengan kegiatan Harkanas ini, kami, pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong, dan juga Pak Bupati, Pak Wabub, itu berharap bahwa dengan datangnya banyak-banyak orang ke daerah kami, maka perputaran ekonomi terjadi. Oke, baik. Kalau satu kabupaten saja atau satu provinsi 50 orang hadir, kemudian ada 10 kabupaten kota atau 10 provinsi hadir, berarti kurang lebih ada 500 orang. Jika 500 orang belanja satu hari itu 1 juta rupiah, berarti ada 500 juta masuk dalam satu hari di Parigi Motong. Oke, sudah. Ini bisa mengatasi stagnannya perputaran ekonomi, bisa mengantisipasi terhadap terjadinya kendala terhadap dana itu jangan sampai tidak berputar di masyarakat. Kita tidak berbicara seberapa banyak uang di masyarakat, tapi kita berbicara seberapa besar perputaran ekonomi di masyarakat. Karena kegiatan ini juga. Ya. Baik. Baik Pak Seda, tentunya kita berharap juga dengan kegiatan ini nanti masyarakat Indonesia juga gemar mengkonsumsi ikan untuk generasi yang lebih baik dan lebih unggul lagi, serta dapatnya adanya perputaran roda ekonomi di Kabupaten Parigi Motong. Baik, Bapak. Sedikit Ibu ya. Boleh sedikit. Dengan mengajak makan ikan itu, kami siap mensuplai ikan kami ke tempat Oke, sudah dicatat nih Pak ya, sudah siap dari Kabupaten Parigi Motong untuk mensuplai ikan. Ya. Baik Pak Sekda, Pak Zulfi Nasran, terima kasih telah hadir dalam Kominfo Newsroom kali ini. Kita harapkan pelaksanaan pada tanggal acara puncak 21 November 2022 nanti bisa berjalan dengan sukses. Baik, baik, terima kasih Pak Sekda dan pemirsa, itulah dialog kita pada Kominfo Newsroom kali ini, bagaimana persiapan dari Kabupaten Parigi Motong dalam kegiatan Hari Ikan Nasional 2022. Dan setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.